Kalau boleh tahu dari Mas Evan sendiri kayak gimana nih tanggapannya kok, "Wih aku diundang," gitu, atau "Aku diajak," gitu? Awalnya pastinya kaget dong karena aku nggak pernah ada ekspektasi sedikit pun untuk bisa ikut di Clash of Champions Season 2. Warnai hari ini dengan obsesi kami, berbagi inspirasi hanya di podcastnya HMSI. Halo semuanya, halo sobat-sobat sekalian. Oke, balik lagi nih di acara Obsesi Obrolan Seru Sistem Informasi. Nah, apa kabarnya nih teman-teman sekalian? Pasti sehat-sehat semua ya. Kenalin, namaku Eda yang akan memandu dan akan membawa teman-teman ke serunya kegiatan obsesi kali ini. Nah, teman-teman pada tahu nggak nih, kayak kemarin tuh kan ada kegiatan atau kompetisi yang lagi hangat-hangatnya nih, yaitu apa tuh? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Yaitu COC guys, COC, Clash of Clans. Salah. Oh ya, Clash of Clash Champions. of Champion ya benar-benar. Nah, Clash of Champion ini sebetulnya itu udah dilaksanakan sama 2 season ya, benar kan? Benar. Nah, 2 season. Nah, terus kebetulan di season 2 ini juga ada salah satu mahasiswa dari Sistem Informasi. Wow, itu kan. Yeay. Nah, Clash of Champion ini itu dilaksanakan sama Ruang Guru dan juga kompetisi ini itu ditunggu-tunggu sama banyak orang, khususnya mahasiswa atau mungkin adik-adik SMA nih yang nonton kayak wah gila ini kakak-kakak ini kayak wah gila keren banget. Nggak bisa aja. Iya. Nah, terus kalian tahu gak sih guys, jadi mahasiswa di ITS khususnya sistem informasi sendiri kan ikut kebetulan di season 2. Gila. Ada yang tahu gak nih siapa? Siapa ya? Siapa ya? Weda. Loh, Misal. yeay. Yeay. Oke, ulang. Ulang, oke. Lanjut. Oke. Drum. Tutut. Yeay, Mas Nicholas Evan Sikanja. Dengan Mas Nicholas Evan. Nah, ini aku manggilnya apa nih? Mas Evan, Mas Nicholas, atau apa nih? Soalnya kayaknya kalau di siswa sendiri nih Mas Evan dipanggilnya memang Mas Evan. Benar. Terus kebetulan pas COC kemarin itu dinamanya itu Mas Nicholas. Jadi mau dipanggil Nicholas atau dipanggil Evan sebenarnya sama aja, nggak apa-apa. Tetap nyaut. Oh. Iya. Terus itu kenapa tiba-tiba bisa namanya jadi Nicholas? Jadi di COI Season 2 kemarin itu ada juga teman aku yang dari UGM. Sekarang dia kuliahnya di NUS. Itu namanya Evan. Nah, biar nggak double, makanya saat itu aku disarankan untuk mengganti nicknameku jadi Nicholas gitu. Oh gitu. Ya. Nah, itu tuh kan seingat aku dan setahu aku ada juga nama salah satu championsnya itu namanya MP kan. MP oh ya. Nah, kenapa Mas Evan ini nggak membuat namanya itu kayak NT atau apa gitu? Masa panggilnya ini aneh nggak sih? Oh, Iya. Oke. Iya. Jadi ada perubahan nama itu juga karena ada peserta lain. Bener. Ya, bener. Eva. Oh iya, kalian harus tahu guys, Mas Evan atau Mas Nicholas ini dia tuh punya prestasi yang gila, keren banget sih. Oke. Bagus banget. Enggak lah. Kayak orang ini, Mas Evan ini itu kayak pernah menang ke perlombaan robotik. Apa aja tuh Mas? Boleh diceritain sedikit apa aja yang menangin kemarin? Kalau yang baru deket-deket ini, yang kemarin, itu aku juara harapan 1 di kontes robotik Bank Indonesia yang kategori rela. Jadi rela itu adalah long endurance low altitude. Terus sebelum-sebelumnya juga beberapa kali ikut kompetisi robot seperti IARC, terus ada Indonesia Robotic Olympiad, terus ada macam-macam lah. Aku belum nggak hafal sampai nyebutnya satu gitu. Wih, keren banget tuh guys. Kalian harus bisa semangat dengan melihat Mas Evan ini kayak kalian harus kagum dan memotivasi sendiri karena kayak malu guys. Kenapa malu? Karena orangnya keren sekali. Oke, lanjut ke sini lagi. Oke, di sini aku akan bahas nih terkait Mas Evan di COC atau mungkin COC-nya sendiri. Mungkin dari COC itu kayak gimana, terus peran dari Mas Evan selama di COC itu apa aja, proses seleksi atau mungkin perjuangan Mas Evan, tantangannya Mas Evan, terus gimana interaksi Mas Evan selama di COC sama teman-teman champions yang lain, dan juga dampaknya Mas Evan atau mungkin ke sistem informasi ITS.
Oke. Oke, yang pertama aku mau tanya nih. Mungkin bisa diceritain dikit aja kayak terkait COC season 2 ini apa sih yang membedakan dengan COC season 1? Dan juga gimana sih kok bisa ITS itu ikut terlibat lagi? Oke, yang pertama Clash of Champion Season 2 itu bedanya yang paling kelihatan sama Season 1 adalah pesertanya, jumlah pesertanya. Kalau Season 1 kan ada 40 orang. Kalau sekarang dikali 2 nih ada 80 peserta. Dan buat teman-teman yang nggak tahu Clash of Champion itu apa, jadi Clash of Champion itu merupakan salah satu game show, educational show gitu yang diselenggarakan oleh Ruang Guru yang melibatkan banyak peserta, baik itu yang kuliah di luar negeri ataupun yang dalam negeri dengan berbagai macam variasi prestasinya mereka gitu. Dan yang membedakan yang tadi itu jumlah pesertanya, terus gamenya di season 2 ini juga lebih susah. lebih susah. Kalau misalnya teman-teman lihat season 1 terus dibandingkan sama season 2, itu season 2 juga lebih susah gitu. Kalau menurut aku ya. Terus tadi seperti pertanyaan aku sebelumnya, gimana sih ITS itu bisa ikut terlibat lagi? Kan ke season 1 itu kalau nggak salah ada 2. Ya, Nah, terus di season 2 ini ada 3 orang, salah satunya itu Mas Evan. Nah, gimana kok bisa Mas Evan itu terlibat lagi nih? ITS terlibat lagi. Sebenarnya kenapa ITS bisa terlibat lagi? Kalau dari sudut pandangku, yang pertama karena ITS merupakan salah satu perguruan tinggi negeri terbaik di Indonesia. Di ranking 6 ya kalau nggak salah, yang terbaru. Dan aku rasa emang kalau ITS juga cukup layak untuk ikut di kompetisi ini gitu loh. Dan kalau lihat dari season 1 juga sebenarnya cukup bagus juga untuk track record dari Mas Agus dan juga Mbak Rika. Ya makanya untuk season 2 ini ITS bisa ikut lagi. Dan kan juga untuk ikut di Clash of Champion ini ada seleksinya. Dan ya puji Tuhan dari anak ITS juga bisa tembus gitu untuk ikut seleksinya gitu. Setahu aku juga itu aku nggak tahu ya ini informasinya benar atau enggak. Ya. Cuman kayak ada yang beberapa ada yang bilang ada yang diundang, ada yang memang ikut tes. Iya. Nah, itu kalau dari sudut pandangnya Mas Evan itu kayak itu kedua proses itu apakah sama rata atau mungkin kayak yang tes ini lebih pintar atau yang tes ini lebih jago gitu. Sebenarnya maupun itu diundang ataupun tes itu sama aja. Jadi nggak membedakan antara yang diundang lebih pintar atau yang dites lebih pintar, itu nggak membedakan. Dan ketika kita diundang pun itu sebenarnya kita juga melewati proses tes juga yang sama diikuti juga dengan peserta yang ikut tes tanpa diundang gitu. Jadi kalau menurut aku sama aja gitu. Kalau Mas Evan kemarin itu kebetulan diundang terus ikut tes atau gimana nih proses kok bisa tiba-tiba ikut lagi nih? Jadi kemarin itu kenapa aku bisa ikut di Clash of Champions 2? Awalnya aku aku dihubungi dulu sama Clash of Champions 1 yaitu Mbak Lika. Kalau tahu Mbak Lika dari teknik kelautan ya, itu. Jadi beliau chat saya, terus saya diminta nih list prestasi, minta list prestasi, sudah. Di situ saya nggak tahu prosesnya gimana, tiba-tiba saya dihubungi sama pihak dari ruang gurunya. Udah dihubungi, ya udah saya mengikuti semua proses yang diberikan sama pihak ruang gurunya, mulai itu dari wawancara, tes video, terus tes yang bener-bener tes ada dari arithmetic, logic, kemudian spatial and memory. Jadi semua proses benar-benar aku ikuti dari awal, walaupun sebenarnya ada bau-bau diundang gitu. Gitu. Berarti kayak sama aja gitu ya dengan teman-teman yang memang langsung daftar. Benar. Nah itu kalau boleh tahu dari Mas Evan sendiri kayak gimana nih tanggapannya kok, aku diundang gitu atau aku diajak gitu? Awalnya pastinya kaget dong karena aku nggak pernah ada ekspektasi sedikit pun untuk bisa ikut di Clash of Champions 2. Dan ketika saat itu ya, itu sebenarnya aku udah tahu kalau misalnya ada pendaftaran untuk menjadi cast di Clash of Champions 2. Soalnya kan kalau dari teman-teman ITS sendiri yang pernah lihat itu sebenarnya udah pernah disebar juga di grup-grup. Dan aku juga sempat notice itu, dan sebenarnya aku nggak ada niatan untuk mendaftar. Tapi mungkin jalan Tuhan atau mungkin rezekinya ya akhirnya dihubungi seperti itu.
Keren keren keren. Terus, setelah akhirnya diajak, terus mengikuti tes dan segala macam, itu kan otomatis, Mas Evan ini juga ikut terlibat di Clash of Champions. Nah, kalau dari departemen sendiri kayak bentuk dukungannya itu seperti apa? Apakah ada kayak persiapan khusus atau mungkin ada bantuan lain gitu? Mungkin untuk persiapan itu dibantu dalam non teknis ya. Jadi ya mungkin kalau misalnya kan kami juga diberi surat izin, surat tugas dari pihak ruang guru. Ya departemen mendukungnya dengan mengizinkan aku untuk bisa bilangnya izin kuliah, terus aku ikut kompetisi. Jadi gitu sih bentuk dukungannya. Sebenarnya kan juga sebenarnya ini sifatnya kemarin rahasia kan, jadi belum bisa secara spesifik aku memberitahu bahwa aku bakal gini dan aku juga nggak bisa kasih tahu ke dosen atau ke teman yang lain karena emang sifatnya rahasia. Jadi bentuk dukungannya kalau dari aku ngerasa didukung karena kemarin sebelum lomba pralombanya itu diberi izin kuliah seperti itu. Kalau pasca lombanya tentu apresiasi dari dosen, terus dari teman-teman di keluarga di HMSI gitu. Oke, terus sebelum Mas Evan ikut kompetisi ini langsung kan diterima nih, terus kayak ekspektasi dari Mas Evan nih, kayak ekspektasi Mas Evan sebelum ikut kompetisi itu apa? Sebenarnya kan aku juga melihat track record dari tahun lalu kan. Ya at least sebenarnya aku pengennya tuh ya ada di top 20 sampai 40 lah sebenarnya. Cuman kemarin kan terhentinya di top 50 ya. Jadi top 52. Jadi sebenarnya ada sedikit penyesalan, sedih soalnya belum bisa memenuhi ekspektasi dari diriku sendiri. Cuman setelah dipikir-pikir ya mungkin udah yang terbaik, udah jalannya seperti itu. Dan dari COC ini dengan aku ikut aja pun itu udah menurut aku udah sebuah pengalaman yang nggak bakal bisa diulang 2 kali, terus pengalaman yang benar-benar bermanfaat bagi kehidupan ke depannya gitu. Terus kan tadi udah dijelasin selama perannya ya, kompetisi. Nah, selain dukungan dari departemen, apa ada kayak dukungan dari teman-teman atau mungkin dari Mas Evan mungkin ada sempat menceritakan ke orang tua atau mungkin teman-teman yang memang benar-benar terdekat nih, apa ada dukungan kayak semangat? Ya tentunya kalau yang pasti diberitahu kemarin aku adalah keluarga, karena kan pasti orang tua khawatir kan, masa tiba-tiba anaknya pergi keluar kota tanpa ada alasan apa-apa. Jadi walaupun sifatnya rahasia, aku tetap ngasih tahu ke keluarga, orang tua, ke saudara, apa aku ikut ini Clash of Champion, aku bakal kesini tanggal sekian sampai tanggal sekian. Ya tentunya mereka sangat support, kasih semangat, beri dukungan, bantu doa juga. Terus kalau dari teman-teman yang terdekat, sebenarnya nggak baik yang aku kasih tahu karena tentu karena balik lagi sifatnya rahasia. Ya mereka juga kasih semangat, percaya sama kemampuanku. Terus ya selalu support lah apapun hasilnya nanti. Mereka juga selalu mention apapun hasilnya nanti nggak usah kecewa, nggak usah sedih karena masuk aja itu udah susah, kata mereka gitu. Terus ya sisanya malah banyak yang nggak tahu. Sebenarnya teman dekat kan juga banyak, jadi nggak banyak juga yang kasih tahu. Takutnya kalau misalnya aku kasih tahu nanti kesebar kemana-mana. Jadi ada beberapa yang aku kasih tahu, aku ada lomba Mobile Legends, aku ada lomba business case gitu. Tapi mereka tetap support lah. Berarti dukungan dari orang sekitar itu memang sangat menguatkan Mas Sangat Evan. menguatkan, ya. Terus mungkin aku lanjut ke pas kompetisinya nih. Nah, kan pas kompetisinya itu berarti sebelum videonya tayang kan ya? Benar. Nah, itu mungkin aku nggak tahu timeline-nya gimana. Berarti Ya. itu pas ini ya, kayak pas masa perkuliahan gitu kah? Atau Benar, pas masa perkuliahan. Jadi kalau ada teman-teman yang notice, itu aku sempat nggak masuk kuliah selama 1 minggu. Nah, kemanakah aku 1 minggu itu? Ya, 1 minggu itu aku ada di lokasi syuting untuk kompetisi itu. Oh, oke. Nah, itu gimana caranya Mas Evan ini bisa membagi waktu antara kuliahnya dan juga persiapan atau mungkin pasca kompetisinya? Oke, mungkin kalau dari aku, mungkin ini udah ke bawah dari dulu sih. Sebenarnya nggak cuman karena lomba ini doang, karena COC doang. Cuman sebenarnya kalau teman-teman notice kan kegiatanku juga
ya lumayan aku ikut ini, ikut itu. Dan gimana cara aku manage waktunya? Yang pertama adalah selalu pakai yang namanya skala prioritas. Jadi mana yang lebih penting, deadline mana yang lebih mepet, mana yang harus kerjakan duluan, dan poin yang paling penting adalah jangan pernah menunda pekerjaan. Kalau misalnya teman-teman ada waktu kosong yang lagi nggak ngapain, coba teman-teman lihat list apa aja yang perlu dikerjain, tugas apa aja yang ada gitu. Kalau dari aku sih gitu. Terus tadi kan Mas Evan mungkin sempat Mas Evan sendiri kan kemarin tuh masuk di 52 besar ya. Nah kan pastinya selama proses mencapai 52 besar itu nggak mudah. Apa ada di tengah-tengah mungkin sebelum mencapai 52 besar itu ada nggak sih kayak tantangan tersusahnya? Terus ada di titik mana di titik yang mana Mas Evan tuh merasa oh aku yakin aku bisa kok sebenarnya. Oke, yang paling susah menurut aku itu yang di game Shuffle and Recall dan ngafalin kartu, karena jujur memoriku jelek banget. Itu aku sebenarnya bisa ngafal, cuman karena mungkin mental or pressure yang jelek, yang tinggi lah, jadinya buat aku mentalku jelek, jadinya kurang maksimal lah kalau di Shuffle and Recall. Jadi menurutku yang paling susah itu di game Shuffle and Recall. Dan sebenarnya yang bisa, tapi belum tentu sih kalau pengulang waktu apakah menjamin aku bisa lolos apa enggak. Cuman penyesalan yang paling aku sesali yang di game yang kalau lihat itu yang di game Numeric Logic yang Cryptarism, tahu nggak? Bentar yang Itu game yang ada logo yang lambang, operasi lengkap perkalian tambah kurang, terus kita suruh terjemahin dari setiap lambang itu nomornya berapa. Nah, terusnya kalau misalnya mungkin di situ aku mentalku lebih baik, aku bisa lebih tenang, berpikir secara lebih jernih, harusnya aku yakin aku bisa. Cuman walaupun balik lagi kalau aku bisa mengulang waktu, belum tentu juga aku bisa lolos, karena kan kita nggak tahu yang terjadi sebenarnya gimana. Bisa mengulang waktu juga. Oh ya Mas, mungkin aku tadi lupa tanya ya. Setahu aku itu COC Season 2 itu juga ada 2 universe kan. Bener. Nah, itu sebenarnya kan dari Mas Evan ini universe 2 ya? Bener. Itu Mas Evan tuh sebenarnya diumpetin di mana sih? Kan universe 1 itu kan tayang duluan. Iya. Nah, itu universe 2 itu sebenarnya diumpetinnya di mana? Kebetulan kami dikunci di toilet sih. Oh. Enggak, bercanda. Enggak, kami dimasukin di kantongnya Kaiman. Oh. Enggak, salah. Cukup ya 40 Cukup. orang. Cukup, enggak cukup. Jadi gimana nggak ketahuan? Itu emang akal-akalan ruang guru sih. Itu mereka emang rapi banget nyembunyiinnya. Benar-benar yang universe 1, misal kami duluan tanding, terus universe 2 nggak tahu ngapain dulu. Universe 1 nggak tahu ngapain dulu, terus universe 1 tanding, terus kami ada kegiatan lain. Jadi kami benar-benar nggak tahu kalau misalnya ada universe lain selain kami, selain universe kami. Jadi sama-sama tahu lah ya, paling nggak kayak oh kita cuma 40 orang terus ini 40. Bener, soalnya kan ya ekspektasi kami juga ya udah 40 orang kayak season lalu kan, nggak mungkin, ya bukan nggak mungkin sih, ya nggak terpikirkan oleh kami bahwa ada universe lain 40 orang gitu. Oh ya, terus pantangan dari pas awal episode 1 episode 2 itu kan beda ya dari universe. Benar. Universe 1 sama 2 itu beda. Nah, dari Mas Evan apa setelah nonton itu apakah melihat universe 1 ini soalnya lebih gampang nih daripada universe 2? Soalnya kalau yang aku lihat ya, kan itu ada beberapa tahapan gitu ya? 2 tahapan gitu ya. Kayak yang pertama itu Iya benar. hitam di balok gitu. Iya benar. Terus yang kedua itu ngafalin yang Rasi kasih bintang. bintang. Nah, terus yang season 1 tuh beda lagi. Yang universe 1. Universe 1 itu beda lagi. Iya. Yang mana universe 1 itu Yang pakai yang harmonic net sama yang kubus-kubus itu kan. Nah, kalau dari aku prefer yang harmonic mat. Kenapa gitu, Mas? Karena kayak ya kan soalnya sama semua, terus cuman ya enggak cuman sih. Cuman ya udah kita dengerin aja, yang penting fokus. Cuman kalau yang spinning cube itu kan harus nentuin sisi mana yang jumlahnya paling banyak. Terus sama ngitung jumlahnya kan dari setiap sisinya itu. Jadi itu perlu waktu yang banyak. Sebenarnya ya enggak sih, kalau misalnya strategi yang baik juga bisa. Cuman kalau dari aku prefer yang
game yang di Universe 1 untuk yang game yang pertama. Cuman kalau secara general ya kedua game itu memiliki kesusahan yang sama lah. Terus kalau boleh tahu nih, selama ikut kompetisi COC ini kan itu nggak hanya dari CTN, ada PTS dan juga dari luar negeri. Ya. Nah itu sempat ngerasa down nggak sih Mas? Kayak, wih gila ini sama orang luar negeri, sama orang yang mungkin Mas Evan rasanya mereka lebih pintar atau lebih jago untuk mengatur strateginya gitu. Kalau itu ya, karena emang jujur saat ke emang mentalku sih jelek ya pas itu. Ya emang sempat down, apalagi lihat IPK yang luber-luber, terus ngeliatin prestasi mereka yang wah sampai nggak bisa berkata-kata. Jadi ya sempat down sih. Ya, cuman balik lagi kayak ya aku harus buktiin aku bisa. Oh ya Mas, selain tadi ada bantuan sebelum kompetisi, kalau setelah kompetisi itu ada kayak mungkin kan selama kompetisi itu kayak sempat mentalnya down atau mungkin kayak kalau dari pribadiku mungkin kayak kalau aku jadi Mas Evan aku kayak nggak percaya diri gitu. Nah dari Wajar. ruang guru itu ada nggak bantuan terkait hal itu, kayak support yang lebih gitu? Ada, mereka ada psikolog juga yang bantu kita, namanya Bunda Romi. Jadi itu yang bantu kita kalau misalnya kita ada apa-apa, mental kita jelek. Karena kan kita juga ada dorongan juga dari publik kan. Ada ya ucapan mereka yang gimana. Ya mereka dari ruang guru juga kasih wadah support dan bentuk mental. Oh iya, setelah Mas Evan gugur nih di top 52. Nah itu setelah gugur itu apakah Mas Evan kayak merasa aku dapet tekanan nih sebenarnya, kayak harusnya aku bisa lagi deh. Secara manusiawi itu emang seperti itu. Jadi pas ngeliat lagi, aduh kok gini ya, coba kemarin aku kayak gini, coba kemarin gak ke pressure, coba kemarin kayak gini, ya gitu deh. Pas ke LM ya harusnya aku bisa lebih dari yang kemarin ditampilkan gitu. Sebenarnya harusnya berpikirnya saat itu pas nonton lagi kayak gitu. Cuman setelah dipikir-pikir lagi, oh ya udahlah, nggak apa-apa. Orang juga udah lewat dan mungkin nih jalan terbaik yang diberi Tuhan buat aku. Mungkin udah waktunya untuk stop. Ya udah gitu aja sih kalau aku kemarin. Ya awalnya emang ke pressure, ketekan, harus berpikir harusnya bisa lebih. Cuman ya seiring jalan waktu ya udah mengikhlaskan, berpikir hal positif lainnya. Berarti pelajaran yang Mas Evan dapat selama kompetisi ini juga untuk bisa belajar mengikhlaskan dan belajar menerima lah. Benar menerima, terus ikhlas, terus banyak lah yang dipelajari di kompetisi ini. Mental. Selain belajar hitung-hitungan. Iya benar, banyak juga pelajaran yang bisa diambil selain dari hitung-hitungan, hafal dan lain sebagainya. Ketenangan dalam lomba itu ternyata penting, walaupun pinter atau walaupun punya kemampuan lebih, cuman nggak tenang, terus mentalnya jelek, ya udah selesai gitu. Soalnya kan kalau misalnya nggak tenang, takut sekali kita blunder itu udah bisa pulang, blunder ya udah bye bye gitu. Terus selama kompetisi ini apakah Mas Evan juga ada strategi khusus nih, kayak dari awal kayak aku harusnya gini, aku bisa terapin seperti ini sih. Kalau strategi khusus, yang khusus banget sebenarnya nggak ada sih. Cuman karena aku sebenarnya basicnya adalah aku lebih menonjol di spasial. Kalau bisa, aku harus dapat game, harus bisa unggul di game yang spasial. Jadi kalau misalnya ada game spasial, ya aku harus bisa mungkin masuk gitu loh. Ya, cuman kemarin kayaknya karena aku skill issue di game-game yang memori sangat skill issue, jadinya buat next stepnya tuh jadinya susah dapatnya di number project yang isinya bener-bener anak yang emang bidangnya di situ, ya International Mathematics Olympiad, terus IOI, IO dan sebagainya, bener-bener udah itu bidangnya mereka gitu, udah masuk ke kandang singa. Jadi
Ya, itulah. Oke, aku akan lanjut ke pembahasan terkait interaksi Mas Evan dengan peserta-peserta yang lain. Karena kan mungkin awalnya taunya tadi 40, tapi ternyata 80. Otomatis sih relasinya cukup besar. Benar. Apa sih kesan pertama dari Mas Evan bisa ketemu teman-teman nih, teman-teman champion yang lain? Yang pasti adalah aku sangat-sangat senang dan sangat-sangat bersyukur bisa bertemu dengan mahasiswa-mahasiswa hebat yang berasal dari Indonesia, baik itu dari PTN maupun PTLN maupun PTS ataupun kedinasan yang benar-benar punya kemampuan lebih. Dan karena mereka aku bertukar pikiran, bercanda dan lain sebagainya. Terus sharing apa yang di pikiran kita. Berarti benar-benar membuka pandangan, Benar. terus membuka networking. Benar, itu sih yang penting, networknya yang penting, relasinya itu yang penting. Karena kapan lagi kan kita bisa berkumpul dengan pemuda-pemuda hebat gitu. Kalau misalnya nggak dari sini gitu. Cara Penerus bangsa. benar gitu. Oke, terus ada nggak sih kayak sosok atau mungkin orang-orang yang menginspirasi Mas Evan? Oke, sebenarnya semuanya menginspirasi ya, karena jujur mereka hebat-hebat banget. Tapi yang pasti yang aku ngeliat wow itu adalah karena kita dari Universe 2 ya. Yang pertama ngeliat tuh pasti Austin. Austin dari Columbia University. Yang IPK-nya rubah-rubah. Nah itu tuh aduh ngeliat wah keren banget ya. Kok bisa ya orang ini kuliah di luar negeri, IPK-nya lumber-lumber. Terus pinter lagi. Itu sih yang pertama inspirasi. Terus seiring jalan waktu yang paling inspirasi itu sebenarnya adalah salah satu teman dekatku juga di COC, yaitu namanya Joshua. Joshua dari Oxford. Itu salah satu teman yang aku paling dekat. Oh ya, sering live bareng gak sih Mas? Aku kayak mesti ya. Lumayan, itu menurutku dia banyak lah aku belajar dari dia. Karena kami juga sering ngobrol sama Lutfi juga, Lutfi dari KAIS. Itu ya menginspirasi aku banget lah. Soalnya baik lah karena kami sering ngobrol, saling bertukar pikiran. Jadinya banyak hal yang bisa aku ambil dari mereka. Gimana caranya mereka bisa survive, gimana cara mereka bisa kuliah di luar negeri. Karena kan ya mimpiku kan aku juga pengen kan kuliah di luar negeri ke S2. Dari mereka aku juga banyak belajar. Kalau yang lagi hangat-hangatnya nih Mas. Aduh apa itu? Yang lagi hangat-hangatnya nih. Kalau dari Nares sendiri nih, menginspirasi sekali atau gimana Mas? Nares itu ya menginspirasi sih bagi aku, karena kan aku juga udah banyak dengar cerita tentang dia, baik itu dari dia sendiri ataupun dari orang lain. Oh dari dia sendiri juga. Oh, oke. Ya dia itu gimana ya bilangnya, beda lah, menginspirasi lah, karena dia dari dulu juga udah dapat beasiswa dari SMP sampai SMA, terus kuliah, terus dia juga dapat prestasi yang sebegitu banyaknya, dapat medali internasional, terus kuliah juga di ITB. Kan ITB juga salah satu mimpiku kan. Jadi aku pas ngeliat, aku siap lihat orang ITB itu kayak wah keren banget orang ini. Soalnya dulu mimpiku emang pengen masuk ITB. Ya kalau Nares emang ya udah sangat menginspirasi aku juga banget sih. Banyak yang bisa aku ambil dari dia juga. Terus apakah ada kayak terjalin kolaborasi yang kayak kolaborasi sama peserta tapi di sela-sela kompetisi atau mungkin di luar kompetisi itu sendiri? Kolaborasi yang seperti apa tuh? Mungkin kayak kan biasanya sampai sekarang nih Mas Evan sendiri kan juga masih live TikTok mungkin kadang ya. Oh ya kadang ya. Itu kayak apakah kayak ada kolaborasi khusus atau emang karena pingin ngobrol aja karena kangen gitu? Oh ya, yang pertama sebenarnya kalau kangen kami juga bisa video call ya. Kami juga nggak jarang loh kami video call, kami chat banyak sama teman-teman yang dari ya, sama kalau tahu Maul, sama Joshua juga, sama Kai, sama Yohan, dan banyak juga kami juga masih video call. Dan kalau live ya kami juga, kenapa kami live karena kami juga suka baca-bacain atau berinteraksi juga sama teman-teman di luar sana gitu.
Cuman karena mungkin sekarang jadwalnya lebih padat, kami semua karena udah masuk kuliah juga kan, jadi belum bisa sering-sering live atau seaktif itu sosmednya ketika kita kuliah. Kalau misalnya dikasih kesempatan nih Mas, kira-kira dari Mas Evan nih mau berkompetisi lagi sama siapa? Oke, kalau mau berkompetisi lagi sama siapa? Jujur sebenarnya gak pengen lagi ya kompetisi kayak gitu ya, karena benar-benar ke pressure. Sebenarnya itu bukan pengalaman yang untuk diulang 2 kali, tapi untuk kenangan nggak apa-apa lah, itu emang harus diulang kok untuk kenangan. Cuman kalau misalnya dibalik lagi pengen kompetisi sama siapa, em aku nggak kepikiran lagi pengen kompetisi sama siapa. Pengen kompetisi, yang penting Iya, bisa iya. berkumpul sama Iya, yang penting semuanya. bisa berkumpul aja sih. Kalau kompetisinya nggak tahu deh ini sama siapa, karena mereka udah hebat-hebat banget. Terlalu hebat untuk dibandingkan sama aku. Oke. Oh iya Mas, kan sekarang udah balik nih perkuliahan dan udah ketemu lagi sama teman-teman di Iya, Dimensi benar. Sport. Nah, apa sih yang dirasain setelah ikut COC tadi? Yang dirasain tentu ya, yang dirasakan setelah ikut COC pastinya aku senang karena juga lebih dikenal sama orang. Terus karena COC ini eh tentu networkku lebih luas. Terus gimana ya bilangnya ya? Ya pokoknya berbeda lah sebelum sama COC. Kalau setelah COC ini emang yang pertama, yang pasti kalau secara sikap harus lebih menjaga sikap. Terus kalau sama teman sebenarnya bisa aja sih ya, kayak kami berteman sebelum COC juga nggak ada yang ngerasa lebih apalah lebih apa. Jadi sebenarnya nggak kalau secara pertemanan nggak ada yang berubah secara signifikan sih. Paling kalau dia berubahnya ya lebih kenal aja sama orang-orang. Terus harus lebih bisa bersikap dan pintar-pintar menempatkan diri di lingkungan gitu. Terus kan kayaknya di aku sempat lihat live TikTok yang main ini apa sih? Pingpong. Oh iya, pingpong, Iya, tenis meja, ya. di meja. Nah, itu tuh sebentar, apa ya? Itu kayak magang gitu kan Mas? Iya, jadi sempat magang juga kemarin di ruang guru. Hmm. Jadi itu kami main pingpong pas jam-jam istirahat. Bahkan ada sebenarnya tidak baik untuk ditiru ya. Di jam kerja pun kami main pingpong. Sebenarnya tidak baik untuk ditiru. Cuma ya udahlah, main aja kapan lagi kayak gini kan. Nah, itu magang itu difasilitasi karena Mas Evan ikut COC atau dari ruang gurunya memang buka magang? Oke, kalau dari ruang guru itu emang kasih slot khusus untuk peserta atau class dari Clash of Champions 2. Jadi semua peserta benar-benar ditawarin untuk magang. Dan sebenarnya kenapa yang lain juga ada yang nggak magang atau sebagainya, itu juga emang ada yang mereka nggak daftar, atau emang ada yang udah magang di tempat lain, atau emang mereka ada kegiatan ketika periode magang gitu. Jadi sebenarnya untuk magang itu semua case kami ditawarin. Kalau boleh tahu Mas Evan dulu magang itu kayak di bagian yang spesifiknya itu apa gitu? Oke, Akademik apa? oh ya, aku di bagian academic and business, khususnya di Kalananti. Kalananti itu adalah salah satu anak perusahaan ruang guru yang bergerak di bidang IT sama coding. Jadi kalau teman-teman pengen bisa IT, coding, atau robotik, bisa join Kalananti. Jangan lupa join. Ya, karena aku yang buat modul juga, ada satu modul aku buat. Nah guys, biar kalian lebih dekat dengan Mas Evan bisa. Ya, join ya Kalananti. Oke. Oke. Kan magang nih. Simplik ya. Oke. Magang itu juga menjadi salah satu hal yang didapatkan juga ya Mas. Berarti tahapan itu seperti magang pada umumnya. Iya, benar. Berarti itu juga mempengaruhi lah ya kepada mungkin rencana studinya Mas Evan atau mungkin pengalaman rencana karirnya itu apakah berpengaruh juga? Ya, berpengaruh dong. Jadi dari magang tuh juga aku dapat banyak pengalaman gimana dunia itu bekerja, dunia perkantoran itu bagaimana. Karena kami di situ emang benar-benar ya udah orang magang pada umumnya. Jadi pastinya itu tetap akan berpengaruh untuk kehidupanku ke depannya. Walaupun mungkin nanti ke depannya aku kerjain nggak sebidang atau nggak selinear, tapi setidaknya dari magang itu aku tahu
gimana cara dunia perkantoran itu bekerja. Itu magangnya berarti ini ya Mas? Apa kayak di dalam waktu liburan ya? Benar, dalam waktu liburan. Keren. Oh ya gimana sih caranya? Aku kepo sih Mas. Gimana? Misalnya aku mau ikut JOT season 3. Gimana caranya bisa ikut JOT season 3? Apakah tahun ini dibuka pendaftarannya atau mungkin ada tahapan-tahapan yang lain mungkin berbeda dengan season 2? Aku kurang tahu untuk itu. Season 3 aku kurang tahu. Cuman harusnya ada season 3 karena kemarin di final chapter juga udah di-spill karena ada season 3. Cuman untuk prosesnya bagaimana? Ditunggu saja langsung dari ruang gurunya. Gitu. Oke. Mungkin Mas Evan mungkin bisa ngasih beberapa kayak tips and trick juga nih ke teman-teman yang mungkin kayak mau ikut COC dan kayak harus mempersiapkan apa aja gitu. Yang pasti adalah lolos tesnya. Persiapannya gimana? Belajarlah dari soal-soal tahun lalu. Dilatihlah keempat kemampuan itu untuk mengikuti tesnya. Terus yang latih mental, terus public speaking, gimana cara kamu express yourself in front of camera. Itu sih persiapannya. Mungkin ya kalau misalnya teman-teman pengen join season 3, cuman kan nggak tahu nanti gimana proses seleksinya. Cuman kalau misalnya based on yang kemarin itu Pokoknya dipersiapkan. ya, ya harus niat. Ada nggak sih kesan yang mau Mas Evan sampaikan ke tim penyelenggara COC itu sendiri? Makasih ya. Ya kalau tentu sebenarnya aku nggak bakal bosen ngomong ini berulang kali karena menurutku tim ruang guru, Kak Iman, Kak Belva, dan semua kru yang bertugas, tim wardrobe dan lain sebagainya, itu effort banget. Terima kasih banyak udah membentuk acara sebesar ini, educational show sebesar ini di Indonesia ya. Bahkan di Asia Tenggara pun ini salah satunya harusnya ya, yang paling besar dan gak mudah untuk ngonsep acara ini, baik itu dari sisi gamenya maupun di luar gamenya. Dan aku juga sempat lihat beberapa prosesnya, itu benar-benar melelahkan sekali. Intinya adalah terima kasih untuk semua kru yang hebat-hebat ini. Karena ada acara ini, benar-benar merubah pola pikir aku maupun teman-temanku, nambah relasiku juga. Dan semoga acara ini terus ada dari tahun ke tahun, bisa menginspirasi banyak orang, menginspirasi anak-anak muda Indonesia, yang tentunya nantinya akan ikut membantu bangsa kita ya menuju Indonesia emas 2045 gitu. Keren banget Yeah. tuh. Kalau untuk pesan ke teman-temannya anak Evan yang pernah ikut berkompetisi nih di COC Season 2, ada nggak yang mau disampaikan? Pesannya kalau buat teman-teman tentunya kalian hebat banget. Aku sangat bersyukur dan sangat bangga bisa berteman dengan teman-teman semua. Aku bisa merasa kehangatan dari mereka. Ya kami udah kayak keluarga lah. Untuk yang Season 2 ini siap cash tanpa terkecuali. Dan aku mau sampai ke satu hal bahwa aku kangen sama mereka. Ya semoga bisa ketemu lagi bareng-bareng rame-rame di suatu tempat atau waktu yang kita nggak tahu ke depannya kapan. Intinya ya gitulah. Evan kangen. Ya makanya kapan lagi bisa kumpul bareng-bareng seru-seru sama mereka. Dapat insight baru, dapat kenangan lagi. Benar. Oke. Jadi makasih banyak ya Mas udah memberikan insight, motivasi ke kita semua, ke teman-teman yang ada di layar kaca dan juga ke aku. Mungkin aku bisa rangkumin dikit nih tadi kita obsesi episode kali ini yaitu nggak hanya membahas apa sih COC, tapi kita juga tahu perjuangannya Mas Evan di balik kompetisi ini, bagaimana Mas Evan itu bisa balik nih di mana yang awalnya dulu agak mentalnya sempat down, tapi akhirnya bisa berjuang sampai ke top 52. Terus juga Mas Evan yang
bisa mendapatkan banyak pengalaman, bisa mendapatkan insight-insight baru dari teman-teman dari champions yang lain. Selain itu juga dapat pengalaman magang juga nih. Keren banget. Mungkin teman-teman juga bisa menjadikan Evan ini sebagai sosok yang bisa menjadikan teman-teman itu termotivasi lagi gitu. Semoga bisa inspirasi lah walaupun sedikit. Ya. Oke, mungkin itu aja di Obsesi episode 43 kali ini. Sekali lagi aku mau ucapin terima kasih banyak ke Mas Evan yang udah luar biasa banget udah membagikan cerita dan perjuangannya dalam kompetisi Clash of Champions Season 2. Oke, untuk teman-teman jangan lupa untuk dengerin podcast Obsesi melalui YouTube layar Hai Messi dan juga Spotify di intip.in/podcast Hai Messi. Terus jangan lupa untuk follow sosmed kita di Instagram @haimessi_its, terus Twitter @haimessi_its, apa mungkin bisa kita semuanya di linktree/haimessi_its. Mungkin itu aja dari kami, sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih. Terima kasih MSI. Dadah. Terima kasih. Dadah.